Shalom semua, kita mulai. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah Kodes, Ha Elohim, Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Halo. Malam ini kita akan masuk ke filsafat Yahudi untuk lecture yang keempat. Bahasanya masih di Adam human, Adam manusia. Dan untuk malam ini saya khusus menjawab pertanyaan yang berat-berat pada 2 minggu yang lalu. Saya nggak tahu apakah saya bisa menjawab ketiganya, tapi paling nggak yang pertama dulu saya akan bahas ya. Yang pertama dari Pak Steve, yang kedua dari Pak Hengki Angsana, yang ketiga dari Ibu Novita Mohede. Tapi yang paling panjang bahasanya ini yang pertanyaannya dari Pak Steve. Tanyanya begini, bagaimana dengan penemuan fosil manusia purba dan teori evolusi? Pertanyaannya ini ngeri-ngeri sedap, ya. Karena kita bisa berbenturan antara sains dan apa yang dituliskan dalam Alkitab bisa, tapi sebenarnya enggak, ya. Saya akan menjelaskan semua. Mungkin Anda enggak setuju sepenuhnya dengan saya, boleh. Maka kalau ada ketidaksetujuan bisa kita diskusikan juga nanti ya. Nah, bagaimana dengan penemuan fosil? Ya, yang pertama kita akan membahas yang pertama ditemukan yaitu Talgai skull. Anda tahu kenapa orang itu begitu berburu tentang fosil-fosil? Tentu saja triggernya dari mana? Triggernya dari teori Darwin. Talgai skull ditemukan pada tahun 1886 di Talgai Homestead di Australia sebagai bukti fosil pertama pendudukan manusia purba di daerah itu. Penemunya adalah William Nash. Tengkorak itu dikirim ke Sydney untuk diperiksa oleh para ahli arkeologi di museum di Australia. Museum tertarik membeli fosil tersebut, tapi yang nemukan ini pasang harga tinggi sekali. Nah, kemudian Profesor Edgeworth David mengunjungi Talgai ini dan mengemukakan teori bahwa tengkorak manusia yang diperkirakan berusia 20.000 tahun, namun ternyata kemudian penemuan tersebut sebagai tipuan. Dan ada juga temuan fosil yang lain yang disebut dengan Piltdown Man di Inggris tahun 1912, dan ini juga terus-menerus mendorong orang lain untuk menemukan fosil-fosil. Dan ternyata ini pun pada tahun 1953 dinyatakan sebagai tipuan. Tetapi the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization dan museum di Queensland terus melakukan survei, terus melakukan penelitian di situs-situs itu. Nah, ini yang terkenal, ya, termasuk yang paling terkenal, yaitu Pithecanthropus erectus, atau juga disebut sebagai manusia Jawa, yaitu fosil manusia purba yang ditemukan oleh ilmuwan Belanda Eugene Dubois pada tahun 1890. Jadi nggak lama setelah penemuan sebelumnya di Talgai skull tahun 1890 di Trinil di tepi Sungai Bengawan Solo di Ngawi, Jawa Timur. Anda lihat di sini, pada awal abad 19 sudah ada ilmuwan-ilmuwan yang mencari-cari apakah ada fosil-fosil yang membuktikan teori-teori Darwin itu. Fosil ini, Pithecanthropus erectus, diperkirakan berumur 700.000 hingga 1 juta tahun. Penemuan dari Eugene Dubois ini seakan mengkonfirmasi teori Darwin dalam buku The Origin of Species yang dipublikasikan pada November 1859. Pithecanthropus erectus merupakan fosil manusia purba yang paling terkenal, paling awal ditemukan di Indonesia. Dubois ini memberi nama temuannya ini sebagai Anthropopithecus erectus, sebagai salah satu manusia zaman praaksara pada masa berburu dalam mendapatkan makanannya. Nah, nama Pithecanthropus erectus ditetapkan karena fosil-fosil yang ditemukan
membentuk kerangka manusia yang menyerupai kera. Kata Pithecanthropus erectus itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata phytkos yang artinya kera, jadi manusia kera. Anthropus berarti manusia, erectus berarti berdiri tegak. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan berdiri tegak. Terus kemudian ada Megathropus paleojavanicus. Nah ini dianggap manusia besar tertua dari Jawa. Diambil dari kata mega artinya besar, sedangkan anthropus artinya manusia, paleo artinya tua, dan javanicus artinya Jawa, karena memang ditemukan di Jawa. Penemunya seorang ilmuwan Jerman, von Koningswald, pada tahun 1936. Kemudian ada Pithecanthropus mojokertensis, artinya ini ditemukan di Mojokerto ya. Penemunya sama juga pada tahun 1936. Jadi menemukan Pithecanthropus manusia kera juga. Ada juga Pithecanthropus soloensis, artinya ditemukan di Solo pada tahun 1931. Jadi manusia kera ditemukan lagi di Solo. Kemudian ada yang fosil yang disebut dengan Homo wajakensis. Homo itu artinya manusia. Sehingga manusia purba nggak bisa disebut dengan kera lagi. Jadi artinya di sini struktur kerangkanya itu hampir menyerupai manusia tapi nggak sempurna, gitu kan? Jadi dianggap dia ini manusia. Ditemukan pada tahun 1889, cukup tua ya. Kemudian ada Homo florensiensis, artinya ketemunya itu di Flores, yang menemukan adalah seorang ilmuwan dari Australia pada tahun 2002. Tingginya hanya 1 meter saja. Nah, kemudian Homo florensiensis ini disebut sebagai manusia hobbit, ya, manusia yang pendek, manusia yang kecil. Ada juga Homo soloensis, manusia purba yang ditemukan di Solo, di Jawa Tengah, di sekitar Solo, di Sangiran tepatnya pada tahun 1931. Nah, kemudian banyak lagi ditemukan fosil-fosil yang lain yang disebut dengan Homo sapiens, ya, banyak sekali penemuannya. Secara general itu disebut dengan Homo sapiens. Homo sapiens sering disebut sebagai manusia cerdas atau bijaksana. Sapien berarti bijaksana. Homo manusia. Yang menemukan ilmuwan Jerman tadi, von Koningswald bersama rekannya pada periode 31 sampai 34 dan selanjutnya banyak ditemukan di berbagai penjuru dunia. Yang mana yang lain-lain itu juga dianggap sebagai Homo sapiens. Nah sekarang, benar nggak sih penemuan-penemuan itu? Mari kita menjadi murid Kristus yang driven by a deeper why. Apakah penemuan sains itu bertentangan dengan Alkitab kita? Bagaimana kita caranya untuk menyikapi itu semua? Nah, ada pertanyaan seperti ini. Mengapa antara ilmu dan Alkitab seolah terdapat apa yang dinamakan pertikaian? Salah satu di antara sebab-sebab utamanya adanya pertikaian antara ilmu dan Alkitab ialah salah paham. Ingat, kalau misalnya ada pertikaian itu pasti salah paham mengenai tujuan-tujuan ilmu dan tujuan-tujuan Alkitab. Ilmu atau sains itu mementingkan bagaimana hal-hal dibuat dan bagaimana hal-hal itu bekerja. Seorang ilmuwan melakukan eksperimen-eksperimen, mengamati, melaporkan. Akan tetapi begitu ia melangkah melewati garis untuk menjelaskan mengapa serta tujuan alam semesta ini diciptakan, maka dia sudah kelewat dari batasnya. Tujuan Alkitab adalah untuk menyatakan Tuhan dan rencananya bagi umat manusia. Alkitab bersifat teologis, yakni mengajar kita tentang Tuhan. Alkitab mengajar kita mengapa Tuhan menciptakan bumi dan manusia. Gereja tidak memusuhi sains. Sebaliknya, justru
gereja adalah pusat sains. Anda tahu kenapa istilah-istilah biologi itu menggunakan bahasa Latin? Ada yang tahu kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Karena gereja itu justru pusat ilmu. Gereja Katolik Roma, Ritus Latin, itu menjadi pusat ilmu. Sehingga istilah-istilah botanikal, istilah-istilah tentang sains itu banyak sekali yang menggunakan istilah-istilah Latin dan Yunani. Artinya di sini membuktikan bahwa gereja adalah pusat ilmu. Gereja tidak memusuhi sains. Justru orang-orang di dalam gereja itu belajar bahkan sampai hari ini. Ordo Jesuit, Dominikan, Fransiskan adalah ordo-ordo dari Katolik Roma yang mengkhususkan rahib-rahibnya itu untuk belajar termasuk sains, termasuk arkeologis, termasuk ilmu falak, astronomi. Mereka jago-jago. Anda tahu kalender kita, kalender Gregorian berasal dari mana? Kalender dari Ritus Latin yang artinya gereja sebagai pusat sains untuk ilmu astronomi. Jadi kalender Yahudi itu adalah kalender yang dipakai oleh murid-murid Kristus pada abad pertama. Tapi kemudian dari kalender Yahudi ke Masehi. Kenapa? Karena inilah zaman gereja yang sungguh mempengaruhi dunia. Kalender Yahudi adalah kalender tertua yang pernah ditemukan. Disebut sebagai Seder Olam yang dibuat oleh Rabbi Yose ben Halafta. Aturan kalender ini berdasarkan pada usia orang-orang yang tercatat di Alkitab dan 6 hari penciptaan. Menurut aturan ini, penciptaan terjadi sekitar 3761 sebelum Masehi. Awal tahun Masehi dan pada kalender Masehi merujuk kepada tahun yang dianggap sebagai tahun kelahiran Yesus Kristus. Karena itu kalender ini dinamakan menurut Yesus Al-Masih atau Masihia atau Mesias. Makanya disebut sebagai kalender Masehi. Kalender tahun 2022 ini adalah menurut kalender Gregorian, kalender dari gereja Ritus Latin. Semua KTP orang-orang mau ateis, mau Islam, mau Buddha, paspornya semua menggunakan kalender Gregorian, yang artinya semua orang-orang di dunia ini menggunakan, hampir semuanya menggunakan kalender internasional yang memang asalnya berasal dari gereja. Jadi jangan bilang gereja itu memusuhi sains, enggak. Jadi kalender internasional itu sebenarnya kalender gereja, kalender Gregorian, disebut juga kalender Masehi, atau dalam bahasa Latin disebut Anno Domini, kalender tahun Tuhanku, yang gereja itu menetapkan hari Minggu dan Sabtu sebagai liburan rutin mingguan. Kenapa hari Minggu dijadikan hari libur? Karena hari Minggu adalah hari bangkitnya Yesus Kristus dan setiap minggu kita merayakan kebangkitannya. Nah, ya kan? Gereja mempengaruhi dunia. Kalender Gregorian ini adalah pengaruh ilmu astronomi Katolik Roma pada dunia. Kalender Gregorian ini adalah penyempurnaan dari kalender Julian atau kalender Julius Caesar yang pada tahun 1582 pada zamannya Paus Gregorius, penanggalan tahun Julian ini kemudian disempurnakan. Anda tahu di sini artinya apa? Gereja mempengaruhi dunia. Dan untuk penyempurnaan itu, Anda tahu pada tahun 1582, dari tanggal 4 loncat ke tanggal 15. Supaya apa? Supaya nanti setiap tanggal, setiap bulannya itu tepat untuk menuju musim-musim. Jadi bulan Desember sampai bulan Februari itu akan menjadi winter dan musim panasnya pada bulan Juli dan selalu akan demikian karena penyempurnaan kalender yang diproduksi oleh gereja Ritus Latin ini. Jadi gereja pada mulanya itu menjadi pusat iman dan pusat ilmu. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Firman itu dekat padamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman
Bahasa asli Yunaninya itu menyebut sebagai istilahnya itu rema pisteos yang kami beritakan. Rema pisteos dalam Roma 10 ayat 8 ini adalah pengakuan iman di mulut yang kemudian dikenal sebagai kredo. Kredo yang baku dalam konsili-konsili gereja. Misalnya pengakuan iman Nikea atau pengakuan iman rasuli. Dalam ritus gereja Latin, rema pisteos ini, pengakuan iman di mulut secara lisan, itu diistilahkan dengan profesus. Ring the bell. Jadi orang-orang yang masuk gereja Katolik Roma dan dididik di situ, mereka adalah orang-orang yang sudah melakukan profesus. Artinya dia sudah melakukan pengakuan iman di mulutnya. Nah, orang-orang yang mengaku iman di mulutnya ini kemudian belajar di dalam gereja. Belajarnya macam-macam, ilmu apa saja. Nah, maka orang-orang pinter ini kemudian disebut sebagai apa? Profesor, profesus, profesor. Jadi penyebutan profesor itu sebenarnya awalnya itu disematkan kepada orang-orang yang telah mengaku imannya dan kemudian belajar di gereja. Jadi gereja itu tempatnya para profesor. Artinya gereja itu tempatnya orang-orang pinter. Anda tahu kata doktor? Doktor artinya guru. Itu pun juga bahasa Latin. Sehingga doktor, profesor, itu adanya di gereja. Di gereja mana? Di gereja Katolik Roma, di ritus Latin. Dan hingga kini, perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa itu menjadi pengaruh dalam seluruh keilmuan di seluruh dunia. Contoh, penamaan organisme menggunakan bahasa Latin dan juga kadang Yunani, dimulai oleh ahli fisika dan biologi asal Swedia, Carolus Linnaeus pada abad ke-18 ini meneruskan bahwa memang sejatinya pusat iman dan pusat ilmu ada di gereja. Jadi iman dan ilmu pada saat itu tidak terpisah. Orang belajar iman sekaligus belajar sains. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, Kejadian 1 ayat 1. Yang berarti Tuhan menciptakan bahan yang justru dipelajari, dites, diamati oleh ahli ilmu alam yang ahli-ahlinya itu ada di gereja. Mereka membaca Kejadian 1 ayat 1. Dan bahkan Tuhan memberikan hak istimewa untuk mempelajari dunia dan alam semesta sejak mulanya dengan memberikan hikmat bahwa manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, maka manusia itu memiliki hikmat. Mereka bisa belajar. Anda nanti bisa membacanya dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 31 menjadi dasar kenapa manusia itu menjadi makhluk yang berpikir secara bijaksana. Akan tetapi dalam dunia teknologi yang sudah sangat maju dan terus berkembang, kemudian orang sering menggantikan Tuhan itu dengan ilmu. Ada ilmuwan-ilmuwan yang kadang-kadang lupa bahwa kesimpulan-kesimpulan ilmiah senantiasa tak pernah luput dari perubahan. Ya, apa yang diteliti oleh ilmuwan masa lalu, hari ini bisa berubah. Hari ini bisa dikembangkan. Nggak ada yang statis. Dalam dunia ilmu, apa yang hari ini bisa merupakan fakta, besok bisa menjadi buah pikiran yang salah. Salah satu contohnya, ada manusia yang paling pinter. Salah satunya adalah Stephen Hawking. Dia menciptakan teori Big Bang yang pertama. Terus kemudian dia merasa bahwa teori ini kurang benar. Kemudian teori Big Bang yang pertama itu dikoreksi oleh Stephen Hawking sendiri dengan teori Big Bang yang kedua. Jadi temuan-temuan ilmiah yang rasanya hari ini fakta, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun lagi, atau bahkan ratusan tahun kemudian dianggap sebagai pikiran yang salah. Bisa. Dan Tuhan membiarkan itu. Manusia menemukan pemikirannya sendiri. Nah, namun sayangnya ada penemuan-penemuan ilmiah tertentu yang telah
ditafsirkan sebagai ancaman terhadap agama. Jadi kalau kita menemui adanya temuan fosil-fosil yang katanya umurnya 700.000 tahun, nggak usah ketakutan. Ini bakalan bentrok dengan Alkitab, nggak usah. Karena Anda harus memandang seperti ini. Apa yang hari ini merupakan fakta, besok-besok bisa merupakan buah pikiran yang salah. Salah satu di antara yang paling terkenal adalah teori evolusi organik yang untuk pertama kalinya dipopulerkan oleh Charles Darwin, dan pada saat itu betul-betul masuk akal bagi semua orang. Terutama pada tahun 1859, suatu masa rasionalisme yang ekstrim. Dan saat itu Alkitab diserang habis-habisan secara gencar oleh para kritikus yang telah membuat penilaian kritis terhadap Alkitab dan menolak apa saja yang adikodrati. Nah, apakah gereja memusuhi Darwin? Sebaliknya, gereja membiarkan pengetahuan berkembang. Ya, dibiarkan apa yang ditemukan Darwin ini, biarkan itu berkembang, biar saja. Nah, balik lagi. Bagaimana dengan penemuan fosil purba, manusia purba dan teori evolusi? Kita sekarang membahas The Origin of Species dari Charles Darwin. Kita baca dulu Roma 1 ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Tulisan dari Rabi Saul. Ve amran hachamin anahnu hayu liksilin. Mereka ngomongnya itu kayak yang paling pintar deh. Tapi sebenarnya kalau mereka ngeklaim dirinya mereka pintar, justru itu kebodohan mereka. Penemuan Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia modern berasal dari kera, dan seperti kita ketahui bersama, teori ini belum tentu benar. Atau bahkan kemungkinan besar salah. Seringkali klaim pengetahuan manusia pintar menyerang hal-hal yang tertulis dalam Alkitab. Padahal belum tentu penemuannya itu terbukti benar. Kelanjutan penelitian ilmu-ilmu pengetahuan yang terus-menerus dilakukan biasanya justru mengoreksi klaim penemuan manusia pintar sebelumnya. Sehingga sebagai orang percaya kita nggak perlu khawatir. Klaim suatu ilmu pengetahuan akan digunakan untuk memporak-porandakan kebenaran Alkitab, Anda nggak perlu khawatir. Pada saatnya akan selalu dibukakan kebenaran-kebenaran itu. Jadi, sejak abad ke-19 pada abad skeptisisme dan rasionalisme, di mana banyak orang-orang siap menerima sepenuhnya teori Darwin ini, dan memang ada teori-teori yang lain, tapi teori Darwinnya yang paling berpengaruh dari buku The Origin of the Species. Dari buku Darwin ini mempopulerkan konsep evolusi dan memberikan penjelasan secara lain tentang asal mula kehidupan. Yang beda dengan apa yang ditulis di Alkitab. Evolusi ialah sebuah kata sederhana yang telah menjadi istilah berbobot. Evolusi berarti perkembangan secara teratur dari sesuatu. Akan tetapi, Darwin percaya akan evolusi organik secara total. Hal mana mempunyai banyak implikasi, terutama bagi orang yang percaya akan pernyataan firman Tuhan, yakni Alkitab. Nah, apakah fosil-fosil membuktikan adanya evolusi? Fosil-fosil ialah sisa-sisa peninggalan atau bekas benda-benda yang hidup berabad-abad yang lampau. Fosil-fosil terdapat pada strata, lapisan-lapisan batu karang yang tumpang tindih seperti kue lapis. Beberapa waktu silam fosil-fosil itu hidup. Sejak abad ke-20, para ilmuwan telah menggunakan metode-metode radioaktif dengan uji karbon. Nah, penemuan ini juga bagus, ya.
Buat kita yang ini nggak usah pakai diserang orang agama, nggak usah takut dengan penemuan ilmiah. Bagaimanapun, manusia terus-menerus belajar. Seperti kita juga hari ini. Terus-menerus belajar. Nah, dengan menggunakan peralatan yang tinggi tekniknya ini dengan rumus-rumus yang rumit, justru ini turut mengembangkan ilmu pengetahuan bagi umat manusia di dunia. Cara mengukur waktu kalium argon digunakan untuk menaksir kurun-kurun waktu yang panjang hingga jutaan tahun ke belakang. Karbon 14 dipakai untuk menentukan umur fosil-fosil zaman purba dan fosil-fosil dari zaman yang lebih muda. Ini dikembangkan oleh W.F. Libby, seorang ahli fisika Amerika, mengenai metode karbon ini. Nah, ini Anda juga nanti bisa mempelajari tentang uji karbon, dan memang ini dipakai untuk menentukan seberapa tua fosil-fosil itu yang ditemukan. Jadi bagaimana dengan penciptaan manusia ditinjau dari Alkitab dan teori Darwin? Hingga waktu yang belum begitu lama berselang, kebanyakan orang beranggapan bahwa manusia mempunyai perbedaan yang hakiki dari binatang. Sumber ekstra biblikal pun bicara demikian. Sejak zaman Plato hingga jauh ke dalam abad ke-19 umumnya mempercayai bahwa hanya manusia yang memiliki sifat rasional. Ini sesuai betul dengan pasal 7 dari Kitab Kejadian yang menggambarkan penciptaan manusia. Pasal pertama sampai pasal 7 dari Kitab Kejadian yang menggambarkan penciptaan manusia dan juga keturunan-keturunan mereka. Manusia digambarkan lebih dari binatang. Ia adalah orang. Ia adalah jiwa yang hidup, diciptakan menurut rupa Allah. Semuanya ini tentu bertentangan dengan teori Darwin. Darwin berpendapat bahwa manusia dan monyet berasal dari satu nenek moyang. Ia berpendapat bahwa manusia dan monyet hanya berbeda dalam derajat, bukan dalam jenis. Kerasionalan manusia adalah hasil dari evolusi. Dari keadaan tidak mampu berpikir secara rasional yang lambat laun kemudian berkembang menjadi rasional. Apakah kemiripan manusia dengan monyet itu membuktikan adanya evolusi? Saya tanya. Kemiripan antara manusia dengan monyet masih tetap dianggap bukti utama yang diberikan sebagai bukti adanya teori evolusi itu. Pengikut aliran evolusi mengemukakan bahwa tengkorak manusia, gorila, simpanse, orangutan, dan semuanya memperlihatkan ciri-ciri struktur yang sama. Maka oleh karenanya monyet, gorila, simpanse, orangutan itu pasti satu nenek moyang. Nah, sekarang kita tanya deh. Jika memang teori evolusi itu benar, maka proses evolusi itu nggak akan berhenti dong, ya kan? Akan terus berlangsung, tidak berhenti. Masalahnya sekarang, kenapa monyet-monyet zaman sekarang nggak ada yang jadi manusia? Jika evolusi tetap berlangsung, apakah ada monyet setengah manusia hari ini? Harusnya kalau memang evolusi itu ada hari ini pun, sampai hari ini evolusi itu tetap berlangsung dong. Begitu bukan? Dan orang-orang yang percaya akan penciptaan Tuhan, kreasionis, menjawab bahwa kesamaan-kesamaan itu bisa saja dengan sama mudahnya menunjuk kepada satu ahli desain yang menggunakan struktur-struktur pokok tertentu yang terbaik untuk makhluk-makhluk tertentu. Para kreasionis, orang yang percaya akan penciptaan Tuhan, juga menunjukkan kepada jurang mental yang sangat luas antara manusia dan monyet. Bahkan Julian Huxley, jago evolusi abad ke-20, mengakui
bahwa lompatan besar melalui jurang antara monyet kepada manusia terjadi hanya satu kali. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa monyet-monyet hari ini itu nggak ada yang jadi manusia. Karena menurut Huxley di sini, lompatan itu hanya terjadi satu kali dan tidak dapat terjadi lagi. Gitu. Jadi mereka juga mengatakan bahwa meskipun ada kesamaan antara monyet dan manusia, banyak juga terdapat perbedaan. Hanya manusia yang dapat berjalan tegak di atas kedua kakinya. Monyet, sebaliknya dari pendapat umum, jarang berjalan dengan kaki belakangnya. Dan biasanya justru ia bergerak di atas keempat kakinya. Banyak lagi perbedaan dalam struktur tulang belulang, seperti ibu jari dan kaki maupun tangannya monyet. Beda banget. Nah, sekarang kita merujuk kepada penemuan yang lain nih, yaitu Nebraska Man Tooth tentang manusia purba yang kita kenal di dalam ilmu pengetahuan yang disebut dengan manusia Nebraska. Manusia yang disusun dari satu gigi. Pada tahun 1917, ini masih rame-ramenya teori evolusi, ahli geologi dan peternak Nebraska, Harold Cook, menemukan fosil gigi dari jenis yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia menjalani penelitian dan spesimen selama 5 tahun sebelum mengirimkannya ke ahli paleontologi Henry Fairfield Osborn, presiden dari The American Museum of Natural History. Namun penelitian selanjutnya tidak membenarkan penemuan tersebut karena terbukti bahwa gigi yang mereka temukan itu cuma sejenis gigi babi yang sudah punah, jadi bukan giginya manusia. Jadi Nebraska Man Tooth ini adalah hoax. Jadi yang hoax juga banyak ya. Ada juga Piltdown Man, manusia Piltdown yang tadi sudah saya bahas sedikit, yang diklaim oleh para ahli geologi London pada tahun 1912 itu sebagai mata rantai paleoantropologi yang hilang. Bentuk tengkoraknya dianggap sebagai bentuk transisi yang telah lama dicari antara manusia modern dan leluhur kera besar kita. Piltdown Man memiliki tengkorak kecil, rahangnya seperti simpanse, dengan campuran gigi primitif dan modern. Banyak ahli menyatakan ini benar. Tapi ternyata itu hoaks. Penelitian selanjutnya menemukan bahwa tulang rahangnya itu ternyata berasal dari gorila masa kini. Jadi nggak ada tua-tuanya. Ada juga Peking Man, fosil manusia Peking, Homo erectus pekinensis. Dan ini ditemukan pada sekitar tahun 1920 dan terus diteliti sampai 1930-an. Selama Perang Dunia Kedua, para ahli geologi di China mengemasi fosil-fosil itu untuk dikirim ke Amerika Serikat. Dan walaupun ini diklaim berumur 500.000 tahun, tapi masih perkiraan dan ini belum terbukti. Ada juga Neanderthal Man yang diduga umurnya 40.000 tahun. Namun penelitian selanjutnya di Prancis membuktikan bahwa itu hanyalah tengkorak orang tua yang menderita artritis. Jadi tidak membuktikan bahwa ini adalah leluhur dari manusia atau manusia purba. Ya. Jadi ada penelitian yang menyatakan bahwa simpanse dan manusia itu memiliki kesamaan 96% dalam DNA, tapi ini pun belum tentu benar. Manusia simpanse dan bonobo berbeda dari gorila sebesar 1,6%, sementara manusia dan kera Afrika berbeda dari orangutan dengan perbedaan 1,3%. Semua kera besar termasuk manusia berbeda dari monyet sebesar 7%. Namun Anda harus tahu ya bahwa DNA-nya manusia antara manusia yang satu dengan yang lain, DNA saya dengan Ibu Diana itu berbeda. Jadi nggak ada yang sama DNA antara satu dengan yang lain. Apalagi monyet.
Ya, monyet dan manusia tentulah tidak sama, terutama dalam fanatisme agama. Ya, monyet dan manusia itu nggak sama. Manusia kadang-kadang lebih bodoh dari monyet. Contohnya apa? Seperti yang disebut oleh Profesor Yuval Noah Harari. Bukunya judulnya Sapiens. Nah, Sapiens ini adalah salah satu buku yang bestseller. Profesor Harari itu mengatakan demikian. You could never convince a monkey to give you a banana by promising him limitless banana after that in monkey heaven. Only sapiens can believe such fiction. Manusia dalam fanatisme agamanya itu bisa dibohongin sama pendetanya. Bisa dibohongin sama ustadz-ustadznya. Berilah, maka apa yang kamu beri akan kembali 100 lipat kali ganda dan engkau akan mendapatkan kekayaan di akhirat nanti. Manusia bisa dibohongin itu. Tapi monyet nggak bisa dibohongin dengan memberikan keyakinan kalau kamu ngasih bananamu nanti kamu mendapatkan limitless banana. Banana yang tak terhingga. Pisang yang tak terhingga nanti di monkey heaven. Jadi untuk fanatisme agama, manusia lebih bodoh daripada monyet. Manusia lebih bisa dibodohin oleh pendeta-pendetanya dan oleh ustadz-ustadznya. Dan oleh rahib-rahibnya. Manusia bisa dibodohin seperti itu. Mengenai DNA, kita mesti tanya, siapa sih penemu sidik jari DNA? Jadi DNA fingerprint. Jadi DNA manusia ini sangat ajaib sekali. Betapa Tuhan itu menciptakan manusia yang satu dengan yang lain, itu DNA-nya berbeda, persis seperti fingerprint. Dan penemunya adalah Sir Alex Jeffrey yang ditemukan pada tahun 1984. Nah, dengan ditemukannya DNA yang dapat membuktikan bahwa DNA-nya manusia dengan monyet itu beda. Apalagi manusia dengan manusia yang lain tuh DNA-nya juga beda. Tentu saja ini menjadi salah satu bukti bahwa teori Darwin itu nggak benar. Ya, orang ini sangat luar biasa sekali dan kiprahnya itu difilmkan. Judulnya Code of a Killer. Film ini diproduksi pada tahun 2015. Saya nonton film ini. Saya mungkin masih simpen filenya ya. Nah, film ini bagus sekali menceritakan bagaimana Sir Alex Jeffrey, Profesor Alex Jeffrey ini, yang kemudian diberi anugerah oleh Ratu Inggris menjadi Sir, itu dapat menemukan bahwa DNA satu orang dengan yang lain itu berbeda. Maka kemudian penemuannya ini dipakai oleh kepolisian seluruh dunia untuk mengidentifikasi kasus-kasus kriminal di seluruh dunia, termasuk Indonesia, itu menggunakan penelitian yang ditemukan oleh Sir Alex Jeffrey ini. Nah, dari penemuan ini, kita bisa mempertanyakan atau bisa menyatakan bahwa teori Darwin tidak benar. Ya. Nah, tapi apakah kita harus memusuhi ilmu pengetahuan atau sains? Jangan. Ya, biarkan sains tetap dalam jalur mereka sendiri. Sains, walaupun mereka menemukan atau menyatakan ini yang paling benar, mungkin 10 tahun lagi ada penemu yang lain itu nggak benar, yang benar ini. Menjadi koreksi dari teori sebelumnya. Nggak usah takut. Ya. Stephen Hawking sendiri pun dia mengoreksi teori yang dia ciptakan sendiri. Nggak masalah. Ilmu pengetahuan itu berkembang. Jadi gereja, orang Kristen nggak perlu takut dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk teori Darwin, termasuk penemuan fosil-fosil. Alkitab dan orang-orang kuno zaman dulu itu ditulis dalam mindset geosentris.
sastra kuno, sastra agama-agama di dunia ini semuanya dalam konsep geosentris yang menyatakan bahwa seolah-olah mataharilah yang bergerak mengelilingi bumi. Contoh pertama, kita ambil dari Alkitab ya. Pengkhotbah 1 ayat 5. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Coba pikirkan. Artinya Pengkhotbah 1 ayat 5 ini ditulis dalam konsep geosentris. Seolah-olah mataharinya yang bergerak mengelilingi bumi ke sana kemari. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat di mana ia terbit kembali. Seolah-olah bumi yang statis, yang berputar, itu adalah matahari. Tentu ini akan berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Kopernikus dan Galileo. Begitu bukan? Artinya Alkitab kita memang ditulis dalam mindset geosentris. Seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi di alam semesta ini adalah heliosentris. Tapi Anda tahu kenapa Tuhan waktu itu kok nggak ngasih koreksi? Tuhan membiarkan manusia dengan pemikirannya itu mengembangkan sendiri pemahamannya. Manusia dibiarkan secara alamiah belajar terus-menerus. Jadi walaupun di kitab Pengkhotbah 1 ayat 5 ini yang jelas berpikir secara geosentris, itu adalah pemahaman saat itu. Nggak usah disalahkan. Ya. Walaupun pada penemuan ilmu kemudian justru heliosentris bukan geosentris kan. Nah, contoh yang kedua. Kejadian 19 ayat 23. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Jadi yang terbit itu matahari, artinya matahari yang bergerak ke sana kemari. Kan beda dengan ini. Ya. Bumi mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya. Matahari memang bergerak, tapi yang mengelilingi ini adalah bumi, bukan? Tapi Alkitab mengatakan matahari yang terbit, bukan bumi yang berputar pada porosnya. Nggak ada satupun di Alkitab menyatakan bumi berputar pada porosnya. Demikian juga Mazmur 19 ayat 7. Dari ujung langit ia terbit, ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya, bicara tentang matahari yang seolah-olah mengelilingi bumi. Begitu bukan? Jadi ini ditulis dari konsep geosentris. Begitu bukan? Apakah kita harus membenturkannya dengan sains? Jadi nggak perlu kan? Nah, dalam Al-Quran pun, misalnya dalam Al-Baqarah 358, menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Jadi yang bergerak mataharinya. Juga di ayat-ayat yang lain menyatakan matahari terbit dan matahari terbenam di ayat-ayat yang lain. Ini Al-Quran. Sama dengan Alkitab. Bagaimana dengan kitabnya orang agama Buddha, pemahamannya orang agama Buddha yang menyatakan ada the rising of the sun dan the setting of the sun. Jadi konsep agama-agama dalam kitab-kitab kuno, kitab-kitab kuno mereka masing-masing itu semua bicara mengenai apa? Konsep geosentris. Dan termasuk filsafat Zhongguo, filsafat China. Orang China itu mempunyai pemahaman bahwa bumi ini datar. Sehingga negara mereka itu disebut dengan negara atau kerajaan tengah. Zhongguo. Ya. Zhong itu tengah, Guo itu negara. Kenapa? Karena konsepnya bumi datar. Dan negara-negara lain itu negara-negara pinggiran, yang tengah itu mereka, Zhongguo.
Dan sampai saat ini, walaupun mereka sudah tahu bumi itu nggak datar, tetap aja China disebut Zhongguo. Begitu bukan? Nah sampai sekarang pun, walaupun orang-orang tahu bahwa bukan matahari yang bergerak, tapi kita tetap ngomongnya matahari terbit dan matahari terbenam. Sunrise dan sunset. Tanpa harus membenturkannya dengan penemuan secara sains bahwa sesungguhnya bumilah yang berputar pada porosnya dan bumi yang mengelilingi matahari. Jadi berkaca dari sini, kita nggak perlu membenturkan antara apa yang ditulis dalam Alkitab dengan apa yang ditemukan oleh sains. Dan kalau Anda membaca dalam Yosua 10 ayat 12 dan 13, di situ ada mukjizat yang dimana dikatakan, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Jadi yang berhenti matahari bukan bumi yang berhenti pada porosnya, bukan. Jadi artinya kitab Yosua pun ditulis dalam mindset geosentris. Tapi apakah kita harus membenturkannya dengan sains? Nggak perlu kan? Toh yang namanya matahari terbit sunrise, matahari terbenam sunset, sampai hari ini baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apa saja semuanya memiliki istilah yang sama. Ya, seorang profesor pun masih berkata sunset dan sunrise, bukan? Walaupun dia tahu bahwa sebenarnya heliosentris. Jadi pahami ini ya. Meskipun telah ada teori heliosentris, istilah matahari terbenam, istilah matahari terbit tidak pernah ditinggalkan. Jadi nggak usah membenturkan Alkitab dengan sains. Jadi bagaimana dengan geosentris dan heliosentris? Kenapa kok saya membahas tentang geosentris dan heliosentris? Padahal yang ditanyakan itu fosil-fosil kok. Saya membandingkan ini supaya kita itu nggak terlalu terpaku harus sains yang benar atau harus Alkitab yang benar. Nggak usah dibenturkan. Ketika Alkitab menulis tentang pergerakan matahari dalam pengkhotbah dan semuanya yang sudah saya bacakan tadi, Alkitab itu terbukti menganut teori geosentris. Meskipun telah dikenal heliosentris, matahari terbit itu, istilah itu tetap dipakai. Maka kita harus arif dalam memahami suatu ayat. Jangan gara-gara teori heliosentris, maka istilah-istilah bahasa dunia ini harus diubah, kan enggak. Ya, tetap aja istilahnya sama. Mengenai Galileo Galilei, sebenarnya gereja sejak pada mulanya sudah menjadi pusat iman dan pusat ilmu. Ya, ini adalah lukisan bagaimana dahulu Galileo Galilei itu sedang menghadapi inkuisisi gereja Katolik Roma pada tahun 1633. Apa yang dilakukan gereja kepada Galileo? Ada banyak kesalahpahaman. Katanya Galileo dihukum mati. Enggak. Galileo tidak dihukum mati. Galileo hanya dihukum tahanan rumah. Kenapa dia harus dihukum tahanan rumah? Supaya jangan penemuannya ini menimbulkan keguncangan. Tapi nanti pada saatnya penemuan Galileo itu juga akan dibuka sendiri oleh gereja. Jadi ada ilmuwan Nikolaus Kopernikus yang meninggal tahun 1543. Ia mengatakan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya. Bahkan sebelumnya seorang filsuf dari Alexandria, seorang filsuf wanita, Hipatia, itu sudah mengatakan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya. Dan kemudian pada abad ke-16 Nikolaus Kopernikus menyatakan hal yang sama. Dan kemudian diteruskan pemahaman ini oleh Galileo Galilei yang penemuannya itu yang paling legendaris itu bahwa dia menyatakan bahwa bumi itu bulat. Galileo termasuk orang yang mengungkapkan teori heliosentris. Yang pertama tadi dari Hipatia dari Alexandria pada abad keempat.
kemudian Nikolaus Kopernikus abad ke-16, dan kemudian Galileo Galilei. Nah, dari penemuan Galileo ini, dia menjadi orang yang pertama kali menggambarkan sistem tata surya yang sekarang ini dikenal oleh banyak orang. Tanpa penemuannya tersebut, manusia lebih memilih untuk mengabaikan betapa pentingnya sistem tata surya untuk kehidupan. Dan dari sana, seorang penjelajah yaitu Christopher Columbus berusaha meyakinkan orang bahwa bumi itu benar-benar bulat, bukan datar, ya. Dan reaksi masyarakat waktu itu mengatakan bahwa baik Galileo dan Columbus ini keduanya adalah orang-orang gila. Nah, penemuan Galileo memang mendapatkan banyak kritikan saat itu. Salah satu yang kritik itu siapa? Gereja. Ya, gereja sebagai pusat iman dan pusat ilmu itu mengkritik temuan Galileo ini. Akibatnya apa? Galileo dipanggil ke gereja untuk melakukan proses yang dinamakan inkuisisi. Ditanya-tanya, question. Dan kemudian ia menjalani banyak sidang dan dia dilarang menerbitkan penelitiannya itu. Namun ada bagusnya, ya. Gereja tidak diam dalam satu pemahaman. Gereja juga mau berbenah. Apalagi saat itu gereja masih sebagai pusat ilmu. Galileo tetap dibiarkan untuk terus meneliti di dalam pengasingannya, dalam tahanan rumahnya itu. Setelah meninggalnya Galileo, pemimpin gereja Katolik pun akhirnya mengakui bahwa penemuan Galileo ini benar. Dan gereja meminta maaf. Dan justru Galileo kemudian disebut sebagai seorang ilmuwan yang diakui oleh gereja. Jadi nanti kalau Anda mendapatkan buku ini bagus sekali. Ditulis secara fair oleh seorang yang bernama James Reston Jr. Nanti Anda bisa melihatnya, membacanya pada halaman 189 dan 90. Jadi iman dan ilmu nggak usah dipertentangkan. Nah, siapakah orang yang penting yang menjaga keselamatan dari Galileo ini? Memang ada pertentangan dari gereja kepada Galileo, tapi ada yang melindunginya juga. Dia adalah Kardinal Francesco Barberini. Dia adalah keponakan dari Paus Urban yang ke-8. Dia sekaligus menjadi sahabat dari Galileo. Kardinal Barberini ini pernah menjelaskan kepadanya mengapa seharusnya tidak ada pertentangan antara ilmuwan dan orang Kristen. Barberini berkata kepada Galileo, Anda mengajarkan hal ihwal cakrawala. Kami menunjukkan jalan ke surga. Dengan kata lain, ilmu dan agama mempunyai tujuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbeda-beda dan melakukan hal yang berbeda-beda untuk manusia. Oleh karena itu seharusnya tidak ada pertikaian di antara gereja dan ilmuwan, antara iman dan ilmu. Ya. Namun jika ada pertikaian, setidak-tidaknya begitulah pikiran sebagian orang. Ada orang Kristen yang yakin bahwa kebanyakan ilmuwan adalah ateis. Dan ilmuwan-ilmuwan tertentu berpendapat bahwa kebanyakan orang Kristen itu fanatikus yang anti ilmu. Enggak. Ya. Galileo tidak dihukum mati, jadi ada banyak kesalahpahaman. Katanya Galileo dihukum mati. Enggak. Galileo dilindungi oleh gereja. Dan dia memiliki sahabat yang bernama Kardinal Francesco Barberini yang menjamin keselamatan. Ia hanya menerima hukuman tahanan rumah dan dibiarkan untuk terus-menerus bereksperimen. Gereja membiarkan Galileo untuk tetap meneliti, tetapi melarangnya untuk publikasi. Dan pada saatnya, ketika hasil penelitian Galileo ini sudah
diakui kebenarannya, kemudian gereja menyatakan meminta maaf kepada Galileo. Ya, jadi jangan salah paham. Galileo tidak dihukum mati. Dan bahkan Kardinal Barberini ini menuliskan puisi untuk Galileo kepada orang yang dikaguminya ini. Dan Anda tahu, sebelum Galileo, sebelum Nikolaus Kopernikus, sebelum Hypatia bicara tentang heliosentris dan bulatnya bumi, sebenarnya Yesaya 40 ayat 22 itu sudah menyatakan bahwa bumi itu bulat. Cuman hal ini belum disadari. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Nah, guron di sini adalah bulatan. Bagaimana dengan bahasa asli Ibraninya? Bahasa Ibrani mengatakan bulatan itu adalah kuk. Ya. Kuk haaretz, bulatan bumi. Kuk haaretz. Jadi Alkitab menyebutkan seperti ini. Dan kuk itu artinya a circle atau sphere, bulatan. Sphere seperti bola. Jadi sudah ada pernyataan seperti ini. Hanya saja kemampuan berpikir manusia waktu itu belum berkembang. Seperti pemikirannya Galileo. Itulah sebabnya kemudian gereja mengakui kesalahannya dan minta maaf pada Galileo. Dan mengenai makna dari kuk itu Anda bisa membacanya dalam Kamus Genesius, bisa dibaca secara online. Dan sebelum kompas itu ditemukan, siapa yang menemukan kompas? Ada yang mengikuti Mikra Syabat setiap hari Sabtu, kita sudah membahas ini. Kompas ditemukan oleh orang-orang Cungko, orang-orang China pada abad ketiga. Kejadian 13 ayat 14. Ini kompas belum ditemukan. Tapi Anda lihat di sini. Waktu itu orang itu orientasi arahnya itu masih selalu ke timur, arah terbitnya matahari. Tapi coba Anda baca di sini dalam bahasa asli ya. Sayangnya di sini diterjemahkan oleh bahasa Indonesia itu timur dan barat dulu. Ya. Setelah Lot berpisah pada Abraham, berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pandanglah sekelilingmu. Lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Alkitab bahasa asli menyebutkan Safona, Vanekba, Veketma, Vayama. Safona itu ke arah utara, ke arah selatan, ke arah timur, ke arah barat. Kompas belum ditemukan, tapi Alkitab menyatakan bahwa arah utara. Dan nanti setelah kompas itu ditemukan oleh orang Cungpo pada abad ketiga sebelum Masehi, arah kompas orientasinya itu ke utara. Jadi bukan kebetulan Kejadian 13 ayat 14 ini Musa menuliskan utara lebih dahulu. Walaupun pada saat itu orientasi orang-orang kuno itu masih timur, arah terbitnya matahari. Tetapi alat kompas merujuk ke utara. Alkitab menyatakan utara lebih dahulu. Dalam Kejadian pasal 13. Kebetulan? Enggak kebetulan. Tuhan memang membiarkan manusia mengembangkan sendiri kemampuan berpikirnya, filsafatnya. Biarlah manusia itu diberi kekuatan dan diberi mandat untuk mengembangkannya sendiri. Abad ketiga, setelah kompas ini ditemukan oleh orang-orang Cungko, kemudian di tangan orang-orang Eropa pada abad ke-15, kemudian kompas ini dikembangkan dengan bentuk seperti ini. Dan itu memulai zaman kolonialisme, angkatan laut dari negara-negara Eropa ini menjelajah seluruh dunia, angkatan laut Inggris, angkatan laut Spanyol, angkatan laut Portugis, dan lain-lain
menjelajah di seluruh bumi. Nah, tadi saya muternya jauh sekali. Sekarang kita balik lagi. Bagaimana dengan penemuan fosil manusia purba dan teori evolusi? Anda tahu bumi ini diciptakan dalam 6 hari penciptaan. Hari pertama, langit dan bumi telah diciptakan. Perhatikan, telah diciptakan. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala, kemudian daratan. Kemudian baru matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat. Padahal matahari dan bulan itu sebagai penanda waktu dan sebagai penanda musim-musim. Yang artinya bagaimana untuk menandai hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini menandakan bahwa yang dimaksud hari itu bukan 24 jam. Karena bumi baru diciptakan hari keempat. Matahari baru diciptakan hari keempat. Ukuran 24 jam, ini kan siang dan malam. Dengan mengikuti bumi yang berputar pada porosnya dan matahari sebagai penanda waktu dan musim-musim. Yang artinya hari 1, 2, 3 ini tidak berorientasi 24 jam. Jadi kalau Alkitab mengatakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu tidak menandakan 24 jam atau waktu-waktu tertentu. Ini bisa bermakna jutaan tahun, miliaran tahun bisa. Kenapa enggak? Jadi Alkitab tidak bertentangan dengan sains. Anda tahu di sini, matahari diciptakan hari keempat kok. Yang justru menjadi penanda waktu dan hari-hari. Kejadian 1 ayat 14 menyatakan bahwa benda-benda penerang yang besar dan yang kecil itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Padahal kata hari sudah disebutkan sebelumnya sebelum matahari dan bulan ini diciptakan. Nah, ini saya menulis tentang studi kata yom, yang dimana yom, hari, itu tidak selalu bermakna siang dan malam, tidak selalu bermakna 12 jam atau 24 jam. Bisa saja hari-hari itu bermakna satu bentangan periode waktu. Kalau Anda membaca Mazmur 90 ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti giliran jaga waktu malam. Jadi ini ada pertentangan antara 1000 tahunnya manusia dengan 1 harinya Tuhan. Dan ini juga dibahas lagi oleh Rasul Petrus dalam Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Tapi Anda harus melihat makna gematria dalam sastra Ibrani. 1 lawan 1000 itu bukan berarti harfiah 1 lawan 1000. 1000 dalam mindsetnya orang Ibrani, 1000 itu dalam artian tak terhingga. Jadi apakah 1000 hari manusia bermakna mutlak 1 hari Allah? Enggak begitu. Ya. Elef dalam bahasa Ibrani 1000 itu seringkali ditunjukkan untuk menunjuk suatu hal yang tak terhitung, termasuk waktu-waktu, termasuk jumlah. Suatu yang tak terhitung, menandakan yang banyak tak terkira. Nah, sekarang baru nih jawabannya dari pertanyaannya Pak Steve. Udah muter-muter jauh. Baru saya bicara mengenai satu buku yang bagus ini ya. Nanti kalau ada waktu Anda bisa membeli, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia banyak. Buku dari Yuval Noah Harari. Siapa itu Yuval Noah Harari? Dia seorang sejarawan, dia seorang filsuf, dia seorang profesor dari Hebrew University Israel. Dia menjadi salah satu filsuf besar untuk abad modern ini. Ya, dia kalau nulis itu selalu buku-bukunya itu menjadi bestseller.
Dari apa yang saya jelaskan tadi panjang lebar, nah sekarang Anda akan mendapatkan satu timeline of history. Dia menuliskan a brief history of humankind. Nah, dia kemudian menuliskan demikian. Jadi kronologinya itu kayak begini. Ada 13,5 miliar tahun yang menunjukkan formasi-formasi dari awal alam semesta ini. 4,5 miliar tahun formasi dari bumi. Dan kemudian 3,8 miliar dari organisme-organisme yang sudah ada diciptakan. Kemudian 2,5 miliar tahun adanya genus Homo yang ditemukan di Afrika. Lah, kok begini? Kok ada manusia yang memang berusia 2,5 juta tahun sebelumnya? Kok bisa? Dan kemudian neandertal tadi, kemungkinan juga benar. 500.000 tahun sebelumnya dia diciptakan. Ya. Dan Homo sapiens mungkin berusia 200.000 tahun. Bisa. Kenapa? Seperti tadi. Ya. Tuhan menciptakan dalam 6 hari penciptaan. Tidak diceritakan organisme apa saja yang diciptakan kala itu. Mungkin ada spesies-spesies yang hampir menyerupai Adam. Mungkin. Kenapa enggak? Jadi enggak usah dibenturkan. Enggak usah takut dengan penemuan-penemuan ilmiah. Enggak usah. Karena memang Alkitab menulis hari pertama, hari kedua, hari ketiga dalam periode waktu yang kita tidak tahu. Karena ini waktunya Tuhan. Kalau hari pertama, hari kedua itu bermakna miliaran tahun, seperti yang ada di bukunya Yuval Noah Harari ini, makanya buku ini bagus. Sehingga kita nggak perlu takut dengan penemuan ilmiah, nggak usah takut. Ya. Dan kemudian sampai nanti kira-kira tahun 5000, ini kan pada perkiraan diciptakannya siapa ini kira-kira? Pada zamannya siapa? Adam. Jadi zamannya peradaban. Yang namanya di sini, inilah the day of Adam and Eve. Sehingga kalau Anda sekarang itu melihat kalendernya orang Yahudi itu tahun 5000-an. Jadi tahun yang dihitung setelah Adam diciptakan. Ya. Jadi kalau ada Homo sapiens sebelum Adam, mungkin ya Homo sapiens yang diciptakan Tuhan tidak dalam gambar dirinya. Mungkin nggak? Mungkin. Ya. Jadi penemuan itu nggak usah kita takutkan, nggak usah. Karena di sini Profesor Yuval Noah Harari menjadikan satu titik inilah. Titik dari manusia yang memiliki peradaban. Sehingga kalau Anda membaca, nah ini terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi di sini setelah memberikan satu brief history semacam ini, kemudian Yuval Noah Harari itu menjelaskan bagaimana makhluk-makhluk purba itu dituliskan di sini. Kemudian dia menuliskan periode pohon pengetahuan. Nah ini kan dari Alkitab. Iya kan? Nah kemudian di sini ada satu judul yang menarik sekali. Sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Nah makanya buku ini adalah buku filsafat. Ketika Yuval Noah Harari menjelaskan tentang sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa, Yuval Noah Harari itu nggak menuliskan Taman Eden kayak begini, Adam memberikan nama-nama kepada binatang-binatang, enggak. Dalam bab yang ketiga ini, sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa,
bab yang ketiga. Yuval Noah Harari di situ bercerita tentang manusia yang berbudaya. Manusia kenapa bisa berbudaya? Karena di titik ini manusia, satu Adam, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dan barulah kemudian ada periode banjir. Nah, ketika periode banjir ini, inilah yang merusak semua binatang-binatang purba yang nggak ikut masuk dalam bahteranya Nuh. Kemudian punah. Wow. Jadi orang Kristen wajib baca buku ini. Walaupun Yuval Noah Harari bukan orang Kristen. Jadi dia bisa mengharmonisasikan ilmiah dengan Alkitab. Jadi binatang-binatang purba, manusia-manusia purba mungkin ada. Justru manusia yang mungkin yang tidak memiliki budaya seperti Adam. Anda harus ingat, Adam adalah manusia yang diciptakan gambar dan rupa Allah. Dalam gambar dan rupa Allah. Dan Musa menuliskan abad ini menurut periode Adam. Mungkin enggak ada periode sebelum Adam? Mungkin. Bagaimana kalau ada Homo sapiens sebelum Adam? Mungkin. Tapi Homo sapiens itu tidak seperti Adam. Adam Anda tahu? Alef dan Dam, bukan? Nah, jadi kalau nanti Anda masuk ke bab ketiga dari bukunya Yuval Noah Harari, A Day in the Life of Adam and Eve, dalam bahasa Inggris, nanti Anda akan mengetahui Profesor Yuval Noah Harari menuliskan ini menandai manusia yang berbudaya, yang memiliki teknologi, yang memiliki kebijaksanaan. Karena Adam adalah filsuf pertama. Dan Anda tahu ketika Adam diciptakan, Adam nggak ditempatkan di sembarang tempat, tapi di tempat yang khusus di mana? Di Taman Eden. Tidak ditaruh di sembarang tempat. Kalau ditaruh di sembarang tempat, mungkin dia bisa bertemu dengan Pithecanthropus erectus. Kenapa enggak? Bisa. Tapi justru Adam diciptakan di mana? Di Taman Eden, ditempatkan di situ, terpisah dengan yang lain. Tempat yang khusus. Menarik kan? Jadi buku ini, makanya semua orang itu bicara mengenai buku ini. Termasuk Mark Zuckerberg, ya, termasuk Bill Gates, termasuk Presiden Barack Obama, semuanya ngasih komentar dengan buku ini. Karena dia bisa mengharmonisasikan antara iman dan ilmu tanpa harus berbenturan. Keren buku ini. Jadi bagaimana dengan fosil? Nah, fosil sendiri pun ada satu penelitian yang mengatakan bahwa fosil itu nggak memerlukan berjuta-juta tahun kok. Jadi misalnya kalau ditemukan fosil dan kemudian ada penemuan, enggak ini bukan manusia purba, ini cuman simpanse. Atau mungkin ini laki-laki yang memiliki penyakit artritis. Bisa, kenapa enggak? Jadi ada penemuan misalnya tulisan dari Vera Everett, Anda nanti bisa membacanya secara online. Dia mengatakan bahwa ternyata fosilisasi itu enggak memerlukan jutaan tahun. Bisa terjadi sangat cepat jika kondisinya tepat. Dia bisa jadi fosil, nggak perlu jutaan tahun. Nah ini pun bisa menjadi satu sumbangsi ilmu, keilmuan dalam sains dunia. Ya kan? Jadi, kalaupun ada penemuan-penemuan dan orang itu bisa sombong, wah Alkitab jadi salah. Nggak usah takut. Ya. Seperti yang ditulis dalam Roma 1 ayat 22, tentang kepongahan ilmuwan-ilmuwan yang kadang-kadang ada, ya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Uve amram chachamim anahnu hayu likshilim. Jadi Anda tahu dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan menciptakan manusia dari afar min ha'adamah. Dan ini dalam Pengkhotbah 12 ayat 7,
juga menyatakan, mengkonfirmasi bahwa struktur manusia itu terdiri dari afar minha adama dan juga dari nismat hayim, nafas yang dihembuskan oleh Tuhan. Nah, Adam ditempatkan secara khusus di Taman Eden. Dia menjadi Homo sapien yang dalam gambar dan rupa Allah. Maka Homo sapien Adam itu beda. Dia adalah Dam yang memiliki unsur Aleph, yang memiliki unsur Elohim. Dan dia diciptakan dari Adama. Jadi kalaupun ada Homo sapien yang lain, ya bisa saja. Tapi hanya Adam yang nanti keturunannya itu bisa terselamatkan ketika ada banjir besar. Dan Homo sapien yang lain itu, yang tidak diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, yang tidak memiliki unsur Aleph, hilang oleh karena banjir Nuh itu. Ya, itulah sebabnya Adam tidak ditaruh di sembarang tempat. Ya. Karena di tempat-tempat lain mungkin ada makhluk-makhluk aneh yang sekarang ini ditemukan. Binatang-binatang purba atau Homo sapien yang lain. Pithecanthropus erectus, dan lain-lain, gitu kan? Nah, Adam ditempatkan pada tempat yang khusus di Gan Eden, di Taman Eden, dan di situ dia menjadi makhluk yang berhikmat, bisa menamai nama-nama binatang dan mengingatnya. Nah, jadi dengan cara ini, dengan bantuan ya, tentu saja buku ini enggak 100% benar. Tapi buku ini setidaknya dapat membantu kita untuk berimajinasi, untuk mengharmonisasi antara ilmu dan iman kita. Ya. Dia menuliskan Timeline of History, a brief history of humankind. Tetapi tanpa menabrak apa yang dituliskan di Alkitab kita. Dia tetap membenarkan apa yang ditulis Musa, yaitu dalam bab yang ketiga dan keempat ini, kenapa makhluk-makhluk itu punah hari ini. Begitu. Nah, banjir besar ini yang menyebabkan makhluk-makhluk yang aneh-aneh itu menjadi tidak ada lagi hari ini. Nah, jadi gampang. Dan dari Adam menurunkan Set, Set menurunkan Nuh, Nuh menurunkan Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian lahir bangsa-bangsa di dunia ini dari satu Adam saja. Nah, ini akan saya bahas minggu depan karena ini sudah terlalu malam, ya, atau nanti kita bisa bahas lagi. Saya akan buka tanya jawab. Mungkin ada yang nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Silakan. Ya, saya mau bertanya Bu mengenai kejadian 6 itu yang air bah. Itu narasinya di situ kan adalah suatu kejadian di mana bumi ini ditutupi oleh air ya. Namun kalau kita mengacu pada data penelitian ya, ini kalau kita bersandar pada pandangan bumi bulat ya, menurut pandangan itu dan ilmuwan yang meneliti tentang volume air di bumi, itu sekitar 96,5% itu menutupi permukaan bumi. Dan sisanya 3,5% itu yang jatuh dari langit dan yang ada di air tanah itu. Nah, kalau ini 3,5% ditambah dengan jumlah 96,5% yang di permukaan bumi yang kita tahu sebagai air laut itu, maka ini pun tidak sanggup untuk menutupi gunung Everest itu. Sehingga pertanyaan saya mengenai ini, Bu, air bah itu. Ada yang menafsirkan itu seperti banjir air bah yang
seperti bukan seluruh bumi, tetapi di satu tempat aja gitu kira-kira. Oke. Itu ya, itu aja Bu, kira-kira Baik. pertanyaan saya. Anda harus tahu bahwa Alkitab itu menuliskan bukan hanya air dari bawah, tetapi air yang dari jendela-jendela langit, ya, yang artinya Tuhan mendatangkan sesuatu yang tidak berasal dari bumi. Jadi adanya banjir dengan kekuatan supranatural dari Tuhan itu mungkin saja terjadi dong. Jadi tidak harus sesuai dengan apa yang sudah bisa dihitung melalui hitungan volume-volume air. Kita harus melihat bahwa kejadian itu bukan hanya terjadi secara alamiah, tetapi juga terjadi secara supranatural. Dan bahkan dalam banjir besar itu bisa terjadi satu gempa bumi tektonik yang pertama, sehingga dulu yang kontinen itu hanya satu, ya, benua itu hanya satu, kemudian menjadi terpecah-pecah karena ada gempa bumi tektonik yang pertama kali. Jadi perhitungan-perhitungan itu bisa jadi benar, tapi kita harus melihat bahwa ada juga campur tangan supranatural dari Allah yang mendatangkan air dari langit dan bukan hanya berasal dari dalam bumi saja, Pak Daniel. Ya Bu, mungkin sedikit lagi Bu. Okay. Kalau saya melihat dari kejadian 1, di situ jelas saya lebih memegang Alkitab ya. Ini mungkin berbeda pandangan dengan sains, karena di situ Tuhan telah memisahkan air di atas dan air di bawah. Yes. Dan pada mulanya itu bumi itu tertutup dengan samudra raya, artinya air itu penuh. Nah, saya melihat kejadian di mana air bah itu sama kembali ketika awal mula penciptaan. Jadi ketika Tuhan menurunkan air itu seperti dia mengembalikan bumi pada kejadian 1 awal ayat 2 itu. Saya melihat kira-kira seperti itu, Bu. Ya. Anda kalau membaca dalam 2 Petrus 3 ayat 5 itu menyatakan bahwa bumi berasal dari air dan oleh air. Yang artinya ketika Tuhan membiarkan bumi itu seperti pada mulanya, seperti tidak berbentuk pada mulanya, itu bisa saja terjadi. Diset seperti pada mulanya. Atau kalau kita hari ini itu Tuhan melakukan suatu reboot atau resetting, bisa saja. Karena memang seperti yang disaksikan oleh Rasul Petrus mengatakan bahwa bumi berasal dari air dan oleh air. Ketika Tuhan mau memusnahkan semua makhluk hidup yang ada di atas bumi dengan air, bisa saja. Tinggal switch aja gitu kali. Nah, saya juga setuju dengan pandangan Bapak tadi yang menyatakan bahwa Tuhan memisahkan air yang di bawah dan yang di atas. Dan itulah yang terjadi dalam banjir Nuh, bahwa air datang dari bawah dan dari atas. Pak Daniel. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Oke, selamat malam Bu Rita. Ya. Menanggapi tadi pelajaran yang sudah disampaikan Bu Rita, saya masih agak bingung. Kalau tadi disebutkan Bu Rita bahwa Tuhan menciptakan selain Adam Homo sapien yang lain gitu. Semua ciptaan Tuhan itu apakah ditempatkan di Eden atau ada yang di luar Eden gitu? Iya. Dan Homo sapien kalau bukan manusia berarti kategorinya hewan dong gitu kan? Ya, bisa. Itu diciptakan sama-sama hari ke-6 gitu kan? Bisa. Umpamanya. Bisa. Jadi kategorinya berarti seperti spesies monyet yang lain kayak gitu ya mungkin. Ya. Tapi kok saya ini kemarin juga belajar tentang evolusi dan kreasi nih, evolution vs creation itu kalau dari mereka sih menyatakan bahwa yang ditemukan itu murni bukan tulang manusia sih. Terus teori karbon juga sudah terpatahkan. Jadi mereka juga meneliti, ada yang diteliti batuan ini vulkanik berjuta-juta tahun, ternyata itu
gunungnya barusan meletus cuma baru berapa puluh tahun kayak gitu. Jadi teori karbonnya agak kacau gitu. Jadi itu nggak bisa dipakai untuk patokan yang ulangnya umurnya berjuta-juta tahun kayak gitu. Terus saya juga mau tanya Bu Rita untuk kayak dinosaurus gitu, T-Rex dan Brachiosaurus dan yang lain itu, kalau menurut di Creation Ministry itu sama-sama diciptakan di hari ke-6. Jadi Behemoth. itu termasuk hewan darat gitu. Terus yang burung ya kayak Pteranodon itu diciptakan sama kayak burung gitu. Dan mereka juga teorinya bahwa Nuh itu bawa itu T-Rex kecil, Brachio kecil kayak gitu. Karena Tuhan kan suruhnya yang clean animal 7 pasang, unclean-nya sepasang kayak gitu. Makanya yang itu kan termasuk reptil, jadi yang unclean gitu, jadi mereka cuma sepasang, mungkin keluar dari perahu, environment-nya sudah berubah, makanya cepat punah kayak gitu. Dan di Ayub itu kok juga mereka juga nulis Ayub itu pernah lihat Brachiosaurus dan dia describe itu Ayub itu berarti pernah hidup bersandingan dengan dinosaurus kayak gitu berita. Gimana itu? Saya mulai dari Behemoth dan Leviathan ya. Jadi dalam Ayub 40 ayat 10 itu ada disebutkan kata Ibrani Behemoth. Nah, Behemoth ini itu diartikan sebagai binatang yang besar. Dalam Alkitab LAI diterjemahkan dengan kuda Nil, tapi ada yang menyatakan bahwa ini dinosaurus, Behemoth. Dan mungkin pada saat itu masih ada. Nah, kemudian berangsur-angsur punah bisa saja. Nah, bagaimana dengan yang saya tadi katakan bahwa tentang mungkin ada Homo sapien yang lain selain Adam. Ya, Homo sapien yang diciptakan mungkin pada pada hari yang ke-6 misalnya, bisa saja. Kenapa enggak? Hanya saja Anda harus ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam, manusia yang diciptakan dalam gambarnya, itu melalui sidang ilahi. Yang Tuhan memang tempatkan dia sebagai mahkota dari seluruh ciptaan. Dan mahkota dari seluruh ciptaan ini enggak ditaruh di sembarang tempat, tapi ditaruhnya di Taman Eden. Nah, makanya saya di sini mengajak kita semua, enggak usah pokoknya yang Alkitab yang benar. Atau bertolak belakang pokoknya sains yang benar. Bagaimana kalau kita berpikir dua-duanya benar? Bisa aja dong. Ya. Kalaupun misalnya Homo sapien itu diciptakan sama-sama pada hari ke-6, apakah pasti hari ke-6 itu dapat kita hitung berapa bentangan waktu periodenya? Kan belum ditentukan. Ya. Kita juga bahkan nggak tahu kapan Tuhan itu memutar globe bumi itu untuk berputar pada porosnya, sehingga terjadi siang dan malam sesuai dengan hitungan waktu 12 siang dan 12 malam. Itu kapan Tuhan muter itu? Kan itu juga nggak diceritakan di Alkitab kita. Alkitab hanya menyatakan periode-periode bentangan waktu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Nah, makanya di sini ada Homo sapien yang tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada Homo sapien yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Mungkin saja yang disebut dari Homo sapien, manusia-manusia purba itu bukan manusia, tapi simpanse, tapi gorila bisa, kenapa enggak? Kan ini juga masih semuanya dalam penelitian, bukan? Ya kan? Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa misalnya ditemukannya Talgai Skull di Australia, ternyata diteliti ternyata itu bukan manusia purba.
Juga penemuan misalnya Piltdown Man, ternyata simpanse saja. Ya kan? Terus kemudian yang disebut dengan apa tadi? Ada satu manusia Nebraska. Ternyata giginya itu ternyata giginya babi, bukan giginya manusia purba. Nah, makanya yang namanya ilmu ini kan terus-menerus berkembang. Apa yang kemarin dikatakan benar ternyata nggak benar. Tapi penemuan tentang Pithecanthropus erectus, tentang Homo soloensis ini masih terus dalam penelitian dan ini belum dikatakan hoax. Nah, makanya tadi Profesor Yuval Noah Harari tidak mempertentangkan itu. Mungkin saja mereka memang yang disebut manusia purba itu memang ada. Tapi manusia purba ini bukan Adam. Karena Adam diciptakan secara sempurna dan Adam ditempatkan di Taman Eden. Nah, kalau kita mungkin berandai-andai, mungkin nggak sih Adam itu nanti berinteraksi dengan manusia purba? Mungkin iya, mungkin enggak. Jadi masih banyak kemungkinan-kemungkinan. Itu Pak. Jadi saya bukannya menelan 100% ilmu atau menelan 100% pokoknya Alkitab enggak ya, atau menyalahkan 100% ilmu dan menelannya enggak. Semuanya masih dalam mungkin. Apa yang ditemukan oleh ilmu hari ini bisa besok salah. Atau bahkan mungkin masih dikembangkan. Ya. Dan jangan takut apa yang diteliti kemarin-kemarin, biasanya para ilmuwan itu jujur, ya. Misalnya kayak tadi mengenai Talgai Skal, ya. Itu dikatakan bahwa itu ternyata hoak ya hoak gitu. Piltdown Man hoak ya hoak. Nah, tapi untuk yang lain-lain masih dalam penelitian. Silakan mereka tetap meneliti dan kita nanti tinggal membaca hasilnya. Nah, buku-buku semacam itu boleh kita baca tanpa mengurangi keimanan kita. Begitu, Pak Teddy. Mungkin Anda nggak setuju, nggak apa-apa. Namanya ini semua juga kemungkinan. Oke, makasih Bu Rita. Sama-sama. Ini Bu, tolong Bu Rita pandangannya tentang adanya rentang waktu dari Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 1 ayat 2. Jadi adanya anggapan bahwa sudah ada penciptaan terlebih dahulu sebelum Adam dan Hawa di Eden begitu. Oke, ya. Kalau saya melihat antara Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu tidak ada rentang waktu, tapi Kejadian pasal 1 itu adalah laporan pertama yang menciptakan kronologi hari pertama, periode hari pertama, periode hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya. Kemudian ada pasal 2. Nah, pasal 2 di sini itu bukan rentang waktu, tapi laporan kedua. Yang dimana pada Kejadian pasal 2 ini adalah kejadian yang khusus secara detail menuliskan penciptaan Adam dan istrinya. Bagaimana Adam yang diciptakan dari afar min ha'adamah, debu yang dari tanah, kemudian dihembusi secara khusus oleh Allah, dan di situ merupakan penempatan gambar dan rupa Allah, dan Tuhan menciptakan Taman Eden, juga diceritakan pada pasal yang kedua ini, Adam ditempatkan di taman itu. Jadi Kejadian 1 dan Kejadian pasal 2 tidak ada rentang waktu. Tapi laporan pertama dan laporan kedua. Sama juga kalau Anda nanti membaca dalam Kejadian pasal 10 dan pasal 11. Pasal 10 itu sudah memerinci keturunan-keturunan Nuh menjadi bangsa apa saja dalam 70 keturunan Nuh dalam bahasa mereka masing-masing.
sudah dituliskan dalam bahasa mereka masing-masing. Dan kemudian pada laporan berikutnya, yaitu pada Kejadian pasal 11, baru diceritakan bagaimana terjadinya bahasa yang berbeda-beda ini. Padahal bahasa yang berbeda-beda itu sudah disebutkan pada Kejadian pasal 10. Di Kejadian pasal 11 baru diceritakan kejadian terpecahnya bahasa-bahasa ini. Sama dengan Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 1 sudah menceritakan penciptaan Adam yang merupakan mahkota dari semua penciptaan, dan penciptaannya itu melalui persidangan secara khusus, sidang ilahi. Nah, penciptaan manusia dalam sidang ilahi ini, yang sudah diomongin di sidang ilahi ini, kemudian secara rinci dituliskan dalam Kejadian pasal 2. Jadi nggak ada rentang waktu. Maaf Bu Rita. Ya. Tadi saya menyebutkan Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 1 ayat 2. Oke. Jadi Ya, ya itu yang baik. Jadi di situ ada yang namanya teori, gap teori kan? Ya. Jadi yang Anda maksud ini gap teori. Oke. Jadi ada gap teori yang dimana di situ disebutkan ada rentang waktu. Bisa saja ya, yang namanya tadi itu yang saya sebutkan bahwa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, yang mana waktunya itu ya kita nggak bisa nentukan. Yang namanya teori bisa benar, bisa enggak. Ya, boleh dibaca. Tapi belum tentu 100% benar. Pak Andre. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Begini ya Bu ya, saya ini membaca Alkitab di dalam Perjanjian Baru itu tentang manusia lama dan manusia batin, manusia batin dan manusia jasmani semakin merosot, manusia jasmani kita, tapi manusia batinnya kami semakin diperbarui. Nah, ketika kami meneliti itu, kemudian saya teringat pada Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, ya. Karena begini, ketika manusia itu belum ada terang di dalam dirinya, maka manusia batin dan manusia jasmani dan rohani itu bercampur, Bu. Artinya tidak bisa dibedakan, sehingga ketika orang itu belum lahir baru, katakan begitu, maka dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan jahat. Gitu. Nah, ketika saya membaca Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga ini, jadilah terang. Jadi jadilah terang itu adalah dalam arti di dalam ini kan tipologinya, Bu. Jadi tipologi ini adalah ketika memisahkan terang dan gelap itu adalah memisahkan antara manusia batin dan manusia jasmani ini, sehingga manusia itu bisa mengenal suara Tuhan atau yang jahat dan yang baik. Dan ketika dia mau melakukan yang baik itu atau melakukan yang jahat, itu adalah hasil keputusannya dia sendiri. Karena dia sudah tahu yang baik. Kalau dia mau berbuat dosa, itulah hasil keputusannya dia sendiri. Menurut Ibu bagaimana ini, Bu? Ya. Itu aja, Bu. Kita harus lihat kronologinya bahwa Kejadian 1 ayat 3 itu sebelum manusia diciptakan. Dan ketika manusia itu diciptakan, dia diciptakan dalam hal yang sangat sempurna. Dan ketika dia belum makan buah yang baik dan yang jahat, dia nggak tahu apa itu yang baik dan yang jahat. Dan saat itu ada larangan jangan makan buah ini. Nah, apakah larangan itu akan selamanya? Belum tentu. Ya. Tapi kenapa Tuhan memberikan larangan itu? Justru itu. Karena manusia itu diberikan free will, maka dia yang menentukannya sendiri. Nah, jadi mengetahui baik dan yang jahat, itu sebenarnya manusia setelah jatuh dalam dosa, itu pun tetap dia tahu yang baik dan yang jahat. Memang ada teori total depravity, ciptaan dari John Calvin pada abad ke-16. Manusia bejat total. Bejat total. Saya nggak setuju dengan hal ini.
Karena sebejat-bejatnya manusia, sebenarnya manusia itu masih punya yetzer hatov, dorongan berbuat baik. Dan itulah hati nurani. Ya. Kalau manusia itu total depravity, emangnya yang baik cuma orang Kristen? Enggak kan? Orang Buddha juga ada yang baik. Pak Jokowi bukan orang Kristen, tapi dia bisa memimpin negara ini dengan sangat baik. Kenapa? Karena dia punya hati nurani. Jadi, saya lebih berpendapat bahwa total depravity itu nggak masuk dalam seperti apa yang dituliskan dalam Alkitab. Manusia tetap mengetahui yang baik walaupun dia sudah jatuh dalam dosa. Adam setelah jatuh dalam dosa, dia tahu kesalahannya. Dia bersembunyi, dia tahu kesalahannya. Dia tahu dia melanggar. Kenapa? Karena dia punya hati nurani. Dia ketakutan karena dia punya hati nurani. Jadi, hati nurani manusia buat saya itu adalah reserve yang diberikan oleh Tuhan. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya, belum percaya, semua yang punya reserve seperti ini. Inilah seperti yang ditulis dalam Mika 6 ayat 8. Bahwa manusia itu tahu apa yang baik. Dia tahu berlaku adil, dia tahu mencintai, dia tahu setia, dia tahu rendah hati itu gimana. Setia, adil, rendah hati. Itu semua juga dimiliki oleh orang-orang non-Kristen. Bahkan mungkin mereka bisa bertindak lebih adil daripada orang Kristen. Karena mereka memiliki hati nurani. Jadi begitu Pak, itu pendapat saya. Tapi saya bukannya menolak pendapat itu. Namanya juga tafsir. Kalau tafsir silakan, enggak apa-apa gitu. Mungkin gini Bu, maksud saya yang dalam Yohanes pasal 3, bahwa manusia itu harus dilahirkan baru. Itu maksudnya bisa ada orang yang tentu saja. Belum, itu aja. Ya. Manusia lahir baru. Penting. Kenapa? Karena dia setelah mengalami penebusan dengan imannya kepada Yesus Kristus, dia menjadi warga kerajaan surga. Maka dalam statusnya yang baru, dia harus lahir baru. Dengan upayanya untuk menyatakan dirinya sebagai anak-anak Allah, dia harus mencerminkan Allah yang baik. Boleh, Pak. Ini ada yang ngasih komen. Total depravity bukan kehilangan kemuliaan Allah. Total depravity adalah ketidakmampuan manusia untuk berbuat baik. Ini juga saya nggak setuju. Manusia tetap punya hati nurani. Mika 6 ayat 8. Ya. Jadi orang nggak beragama, orang ateis juga bisa berbuat baik. Kenapa? Karena mereka punya hati nurani. Jadi istilah total depravity itu adalah istilah yang lebay. Yang baru muncul abad ke-16, 1600 tahun setelah era para rasul. Dari skeptisisme orang-orang Eropa. Alkitab harus dibaca secara semit, tidak dalam skeptisisme orang-orang Eropa. Begitu. Ya, saya nggak setuju dengan istilah total depravity. Sebobrok-bobroknya manusia, penjahat pun tahu dia berbuat jahat. Kenapa dia tahu? Karena dia punya hati nurani. Mika 6 ayat 8. Yetzer hatov. Nggak ada itu. Total depravity. Manusia tetap bisa berbuat baik. Pak Jokowi bukan orang Kristen. Dia tahu, dia punya hati nurani. Ya kan? Siapa lagi? Sebutkan yang lain. Orang-orang baik yang bukan orang Kristen. Kenapa dia bisa berbuat baik? Kenapa bisa berlaku adil? Karena punya hati nurani. Demikian. Mahatma Gandhi. Ya. Nah ini gara-gara Pak Jimmy kan orang reform. Saya nggak setuju dengan istilah ini. Total depravity nggak ada. Manusia punya hati nurani. Manusia, sebobrok-bobroknya manusia, tahu apa yang baik. Istilah itu istilah yang non-biblical.